Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukru lillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim wa majid wa karrim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, hadaratil muhtaramin, para kiai, para ulama, para asatid, para muhibbin, dan kaum muslimin pada umumnya yang semoga senantiasa diberi keberkahan dalam usia, keberkahan dalam ilmu, keberkahan dalam harta, keturunan, dan jamaah semuanya, dan diberi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tahu rukun Islam. Kita semuanya wajib tahu apa saja itu rukun Islam. Nah, di antara rukun Islam ini ada yang hendak kita songsong bersama, yakni yang kita kenal dengan ibadah puasa Ramadan. Ya. Benar nggih? Ya, alhamdulillah. Sebelumnya biar semangat mungkin kita takbir dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rukun Islam berupa siam Ramadan ini tentu sesuatu yang sangat agung kedudukannya dalam syariat Islam, sehingga disebut rukun. Ya. Tapi tahukah kita bahwa dalam agama Islam itu ada juga rukun bagi umat Islam dalam agama Islam, namun dalam skala kolektif. Jadi ada rukun Islam dalam skala individu, yaitu rukun Islam yang 5 itu. Ada yang disebut rukun juga oleh para ulama sebagai rukun di antara rukun Islam, namun dalam skala kolektif atau jamaah umat Islam. Tahukah kita apa rukun Islam itu? Yakni al-imamah atau khilafah. Disebut sebagai rukun. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mengenalkan sebuah rukun di antara rukun-rukun Islam yang barangkali sedikit dari kaum muslimin yang mengetahuinya. Disebutkan oleh Al-Imam, Imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Imam Abdul Qair Al-Baghdadi. Abu Mansur Abdul Qair Al-Baghdadi. Di dalam kitab Usuluddin juga beliau cantumkan juga dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Apa yang beliau cantumkan? Yakni macam-macam rukun di antara rukun-rukun Islam. Beliau mencantumkan rukun ke-12. Sebelumnya beliau mengatakan begini. Qad ittafaqa jumhuru ahli sunnati wal jamaah. Bahwa mayoritas ahli sunnah wal jamaah telah sepakat ala usulin min arkaniddin. Ya, telah menyepakati prinsip-prinsip pokok yang itu dari rukun agama ini. Nah, di antara yang beliau sebutkan waruknu tsani asyar, rukun yang ke-12 itu adalah al-khilafatu wal imamah wa syurutuz zi'amah. Dimasukkan dalam rukun. Itu barangkali masih kan cuma satu imam saja yang mengatakan itu sebagai rukun, yaitu Imam Abu Mansur Abdul Qair Al-Baghdadi. Adakah imam yang lain mengatakan? Ada. Al-Imam yang Al-Mufassir yang terkenal dengan tafsirnya Tafsirul Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran, atau disebut Imam Al-Qurtubi karena beliau berkebangsaan Cordoba. Beliau mengatakan di dalam kitab tafsirnya itu, apa yang beliau katakan,
wa annaha ruknun min arkaniddin alladhi biha qiwamul muslimin. Bahwasannya imamah atau khilafah ini adalah termasuk perkara prinsip ruknun min arkaniddin, di antara perkara-perkara prinsip lainnya dalam agama Islam ini, alladzi bihi qiwamul muslimin, yang menunjang eksistensi kaum muslimin. Eksistensi kaum muslimin, keberadaannya di muka bumi ini, saat tidak ada khilafah, saat tidak ada imam, maka tidak tampak mana eksistensi Islam atau umat Islam di muka bumi ini. Tidak tampak. Karena tidak ada institusi atau negara ya, atau pemerintahan yang itu menjadi wakil atau perwujudan daripada Islam. Perwujudan daripada penerapan syariat Islam. Sehingga dikatakan mengembalikan kehidupan Islam. Itu kenapa dikatakan demikian? Karena kehidupan Islam dalam hal ini adalah penerapan Islam dalam bentuk yang menyeluruh. Ini tidak tampak tanpa adanya imamah atau khilafah. Cuma 2 imam saja barangkali ada yang beranggapan begitu. Ada lagi kah imam yang mengatakan yang semakna dengan itu? Ada lagi. Imam Ahlus Sunnah juga. Imam siapa gerangan? Yaitu Imam Al-Jurjani Al-Hanafi. Yaitu Al-Imam As-Sayyidus Syarif Ali bin Muhammad Al-Jurjani Al-Hanafi Al-Mutawaffa, yang beliau wafat pada tahun 816 Hijriah. Beliau mengatakan dalam kitab Syarhul Mawaqif, mengatakan apa beliau? Nasbul imami min atammi masalihil muslimin. Bahwa mengangkat seorang imam atau khalifah itu adalah di antara penunjang kemaslahatan kaum muslimin yang paling utama. Wa a'zami maqasididdin, dan di antara maksud agama yang paling besar. Wa a'zami maqasididdin, luar biasa. Lalu ada lagi kah imam yang lain? Ada banyak. Ya, di antaranya juga Al-Imam As-Suyuti. Al-Imam As-Suyuti yang sangat terkenal itu kewaliannya. Beliau mengatakan di dalam kitab Al-Inafah fi Ratbatil Khilafah. Ya, ini beliau dalam muqaddimahnya menceritakan sebuah kisah kenapa beliau melatar belakangi kenapa beliau mengarang kitab ini. Beliau mengatakan dalam muqaddimahnya, wa daral bahtsu baini wa bainahu fi asya'a. Telah terjadi diskusi antara aku dengan seorang pemimpin ajam, pemimpin dari kalangan non-Arab, dalam banyak perkara. Fakana mimma sa'alani anhu al-khilafah. Bahwa di antara yang ditanyakan kepadaku oleh si ajam tersebut adalah perkara khilafah. Hal laha aslun fi syar'i wa waradat biha al-ahadits. Apakah dalam agama ini ada dasarnya khilafah tersebut? Dan adakah hadis-hadis yang menyatakan itu? Am hiya amrun urfiyun ustuliha alaihin nas atau istalaha alaihin nas? Ataukah khilafah ini sekedar tradisi saja? Tradisi yang diistilahkan oleh orang-orang. Fakultu, maka aku pun mengatakan. Kata Imam As-Suyuti, subhanallah, wa mithla hadha yajhalu hatta yus'ala anhu. Subhanallah, begini saja kamu tidak tahu sampai kamu perlu bertanya tentang itu. Luar biasa. Subhanallah, wa mithla hadha yajhalu hatta yus'ala anhu. Begini saja kau tidak tahu sampai ditanyakan segala, begitu ya. Lalu beliau menjawab atau menjelaskan, karena ini makhtut ya, makhtub artinya kitab ini belum matbu, masih berupa manuskrip. Yang kami baca ini manuskrip. Manuskripnya ada di beberapa mathaf, beberapa
tempat penyimpanan manuskrip. Beliau mengatakan bahwa al-khilafah itu adalah ruknun azim min arkanil Islam, kata beliau. Bahwa khilafah itu adalah sebuah rukun yang agung di antara rukun-rukun Islam. Akkadaha asy-syar'u wa waradat biha al-ahaditsu. Syarak telah menekankannya, menegaskan rukun tersebut, dan telah ada hadis-hadis yang jumlahnya banyak berbicara tentang itu. Wal akhbar, dan juga berita-berita atau akhbar, riwayat-riwayat dari para sahabat. Ya. Fasa'alani an ajma'a, dan seterusnya. Maka tokoh ajam itu pun meminta aku untuk mengumpulkan hadis-hadis tersebut, maka jadilah kitab Al-Inafah fi Ratbatil Khilafah. Masyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, adakah lagi yang senada dengan itu? Ada. Tadi Imam Suyuti mengatakan ruknun azim min arkanil Islam. Berikut ini adalah makalah dari Sultanil Ulama, Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam. Tentu kalangan pesantren, para kiai, para asatid kenal siapa beliau. Di dalam kitab Al-Qawaidul Kubra, atau dikenal dengan Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, ketika berbicara tentang kebutuhan kalangan kecil atau kebutuhan rakyat terhadap yang lebih besar atau penguasa, beliau mengatakan ahaduha al-ihtiyaju ilal imamil a'zam. Di antaranya adalah kebutuhan terhadap adanya seorang khalifah. Ya. Dan beliau setelah beberapa kalimat beliau mengatakan begini. Walaula nasbul imamil a'zam, jika bukan karena diangkatnya seorang imam a'zam atau seorang khalifah, lafatatil masalih samilah. Niscaya kemaslahatan yang sifatnya komprehensif ini akan lenyap. Wa tahaqqaqatil mafasidul 'ammah, dan kerusakan dalam skala besar, dalam skala umum akan terjadi. Walastaulal qawiyyu 'ala dha'if, niscaya yang kuat akan menindas yang lemah. Yang kuat akan menguasai yang lemah. Jadi beliau sudah tahu, jika Islam tidak diterapkan, maka yang terjadi adalah hukum rimba. Yang kuat akan menindas yang lemah. Dan itu terjadi dalam sistem apapun di luar sistem Islam. Terlebih sistem sekuler, terlebih sistem kapitalisme ini. Di mana rakyat menjadi korban, rakyat menjadi sasaran, kaum lemah menjadi sapi perah. Waddani'u ala syarif, dan juga kalangan yang jahat akan menguasai atau akan menjahati daripada kalangan yang mulia. Masyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, dan banyak lagi makalah ulama berbicara tentang betapa perkara khilafah itu adalah perkara yang sangat besar, bukan sekedar wajib saja, tetapi kewajiban yang paling besar, kewajiban yang paling prioritas. Oh, dalam istilah mereka adalah ahamul wajibat. Dan tahukah kita, banyak ulama yang menyebutkan bahwa mengangkat khalifah atau mewujudkan adanya seorang khalifah bagi umat Islam itu adalah ahamul wajibat. Kewajiban yang paling prioritas. Bisa dilihat di dalam kitab Syarhul Maqasid, karangan Al-Imam, Imam Ahlus Sunnah dari kalangan Asy'ariyah juga, yaitu Imam At-Taftazani. Kemudian ada dalam kitab Al-Badru Ta'ali, karangan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Di antaranya juga dalam kitab Ghayatul Wusul, Syarah Lubil Usul, ya, karangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Dikatakan ahammul wajibat. Di dalamnya juga ada juga dalam kitab As-Sawa'iqul Muhriqah, karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada juga dalam kitab Ghayatul Bayan, syarah dari kitab
Safwatuz Zubat, yakni karangan Al-Imam Syamsuddin Ar-Ramli. Dan ada juga di dalam kitab Hasyiah daripada Imam As-Syafi'i. Kemudian juga ada dalam kitab Hasyiatu Ibni Abidin dari madhab Hanafi. Dan dalam kitab Lawami'ul Anwar dari kalangan Hanabilah, yaitu Imam As-Safarini. Dan juga ada dalam kitab Ad-Durrul Farid karangan ulama Nusantara, yaitu Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Fadl As-Sinori At-Tubani dari Tuban, Jawa Timur. Dan disebutkan juga tidak kalah luar biasanya ini, yaitu oleh imam yang terkenal dengan kitab-kitabnya di Nusantara, yaitu Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Di dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, beliau mengatakan fakana wujubu nasbil imam min daruriyati syar'i, bahwa kewajiban mengangkat seorang imam atau seorang khalifah termasuk dalam daruriyati syar'i, perkara yang daruri dalam syara' ini, perkara yang mendesak, yang sangat penting dalam syariat ini, alladzi la sabila ila tarkihi, yang tidak boleh sama sekali untuk ditinggalkan. Masya Allah. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, betapa besarnya kewajiban syariat ini, yaitu syariat khilafah ini, ditambah lagi karena dia saat ini sedang tidak diterapkan. Makanya kenapa kita cerewet dalam tanda kutip mendakwahkan kewajiban khilafah ini, karena dia adalah kewajiban yang sedang tidak diterapkan. Kenapa kita tidak cerewet tentang memakamkan jenazah? Ayo kita makamkan jenazah misalkan. Padahal sama-sama fardu kifayah. Kenapa? Karena memakamkan jenazah itu adalah kewajiban yang sedang dan terus dilaksanakan oleh masyarakat. Tentu yang kita serukan adalah sesuai dengan kondisi yang sedang saat ini berlaku. Dan karena tidak terlaksananya sudah lama, sudah 101 tahun, luar biasa. Jadi bukan sekadar tidak terlaksana, kemarin sudah jatuh tempo waktu terakhir, tidak boleh ada khalifah. Karena ketidakbolehan ada khalifah, kebolehan tidak ada khalifah itu hanya boleh adalah 3 hari 3 malam. Setelah itu harus ada khalifah. Artinya kita saat ini bukan berada di hari keempat atau hari kelima atau hari keenam, tetapi ke tahun yang ke-101 tahun. Itu artinya apa? Artinya kewajiban ini sudah lama kita tinggalkan. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh berlarut-larut dalam meninggalkan kewajiban. Karena disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, bahwa at-tamadi fil fisqi fisqun, bahwa berlarut-larut dalam kefasikan itu adalah kefasikan itu sendiri. Itu saat beliau menjelaskan tentang orang yang meninggalkan puasa tanpa udzur syar'i. Dia harus mengqadha sesegera mungkin. Nah, ketika dia tidak mau mengqadha sesegera mungkin, nah berarti dia bertamadi fil fisqi. Karena meninggalkan puasa Ramadan tanpa udzur syar'i itu adalah dosa besar, menyebabkan kefasikan, dan jika orang itu tidak segera bertaubat dengan mengqadhanya, maka dia terhitung berlarut-larut dalam kefasikan. Dan itu juga bisa berlaku pada kewajiban khilafah yang sudah berlarut-larut selama 101 tahun ini. Dan banyak lagi pertimbangan betapa besarnya kewajiban ini, diantaranya bahwa menerapkan selain Islam ini keharamannya juga besar, apalagi diyakini akan dapat menyebabkan kesyirikan dan seterusnya dan seterusnya. Masyarul hadirin yang dirahmati oleh Allah, semoga dalam momentum menyambut bulan Ramadan ini kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana dalam doanya, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, dan seterusnya. Dan semoga ini merupakan momentum Ramadan terakhir kita berada dalam kondisi tidak memiliki seorang imam atau seorang khalifah. Amin. Alafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabb qarribna wa barikna lina'mal salihan fi yaday risalatu at-taghyir.